Cerita diawali dengan memperlihatkan sepasang kekasih yang tersesat di tengah hutan. Mereka berencana untuk mencari jalan raya dengan harapan ada mobil yang lewat. Sampai beberapa meter berjalan dari tempat sebelumnya, pasangan itu tak sengaja menemukan sebuah rumah dan langsung masuk ke dalam untuk memeriksanya. Sementara si wanita menunggu di luar, si pria mulai mencari jalan masuk untuk memeriksa apakah di rumah itu ada orangnya atau tidak. Namun, baru saja masuk, si wanita yang sedang asik melamun pun tak sengaja melihat setitik cahaya dari balik jendela yang ada di lantai 2. Entah apa yang sebenarnya terjadi, tatapan matanya tampak kosong dengan bola mata hitamnya yang berubah menjadi putih. Si pria sendiri masih menelusuri setiap sudut ruangan. Ia mulai memanggil-manggil si pemilik rumah berharap akan mendapat bantuan dari mereka tanpa sadar jika saat ini kondisi pacarnya sedang tidak baik-baik saja. Hello? Beberapa tahun kemudian, kisah akan berfokus pada seorang wanita bernama Abby, seorang pengangguran yang bahkan menumpang hidup di rumah kakaknya yang sudah menikah. Namun yang lebih parahnya lagi adalah Abby sampai berani membawa seorang pria ke rumah itu tepat ketika sang kakak sedang tidak ada. Oh, hello. Kedatangan kakak ipar Abby bernama Steve tentu saja membuat Abby sangat panik. Namun karena sudah terlanjur ketahuan, Abby sama sekali tidak berani bicara dan langsung mengusir pacarnya dari sana. Steve, this is... And I thought you'd never settle down. Ketika sedang berdua itulah, Steve memberitahu Abby terkait informasi keluarganya karena ternyata Abby bukanlah adik kandung istri Steve, melainkan hanya sebatas adik kakaan saja. Think you should call him. Hi. Yeah. Di hari itu juga Steve memanggil seorang pengacara yang mencari tahu tentang keluarga Abby. Di sana si pengacara menjelaskan jika keluarga Abby membuat sebuah surat wasiat pada tahun 1944 dan baru ditemukan sekarang, di mana isi surat itu adalah kepemilikan sebuah rumah di tengah hutan dengan Abby si anak tunggal yang akan mewarisinya. Hey, sis. What is wrong with you, Abby? Fine. No excuses. Dengan fakta bahwa orang tuanya mewariskan sebuah rumah, Abby lantas membereskan semua barang-barangnya, berterima kasih kepada Steve yang telah membantunya. Kemudian langsung pergi dari sana saat itu juga. Berbekal sebuah alamat, sampailah Abby di sebuah bar untuk menanyakan keberadaan taksi di tempat itu. Dan setelah menjelaskan alamat yang akan dituju, si pemilik bar menyarankan agar Abby kembali pulang. Entah kenapa harus seperti itu, namun dilihat dari tatapan para pengunjung, mereka seolah tidak menyukai keberadaannya. Does anyone want to give me a ride? Di tengah kebingungan itu, muncullah seorang pria bernama Kyle yang datang untuk memberikan Abby tumpangan. Entah karena baik atau ingin memanfaatkannya saja, Kyle langsung mengantarkan Abby sampai ke rumahnya. Tanpa masuk lebih dulu, Kyle rupanya langsung pulang karena ada urusan mendadak yang harus ia selesaikan. Sehingga Abby yang juga ingin beristirahat pun langsung memasuki rumah saat itu juga. Di dalam, Abby malah langsung disambut dengan bau yang tidak enak. Tanpa memperdulikan hal tersebut, ia kembali menelusuri setiap sudut ruangan yang nampak sangat rapi meski sudah tidak dihuni selama puluhan tahun. Mendengar suara yang mencurigakan, Abby pun mulai mencari di mana sumber suara tersebut. Sampai ke lantai atas, Abby mendapat beberapa barang bekas peninggalan orang tuanya, seperti boneka dan beberapa pakaian di dalam kotak. Namun yang menarik perhatian Abby adalah sebuah kamera yang berdiri tegak menghadap ke arah luar. Tepat di samping kamera tersebut, Abby menemukan sebuah kotak berisikan beberapa kaset. Tanpa mengeceknya terlebih dahulu, Abby yang lupa belum mengabari Steve pun langsung keluar mencari sinyal dan menghubungi Steve untuk memberitahunya bahwa ia sudah sampai. Yeah. Hey. I'm here. Okay. Be safe. Thank you, Steve.
Baru saja selesai menelpon dan bermain-main di halaman, Abby malah melihat penampakan yang ada di lantai 2. Seolah itu hanya halusinasinya saja, malam harinya Abby kembali ke lantai 2 untuk melihat isi dari kaset yang tadi ia temukan, yang ternyata adalah rekaman kemesraan kedua orang tuanya. Namun ketika Abby ingin memutar rekaman itu dari awal lagi, tiba-tiba ya, mata si ibu tiba-tiba menatap tajam ke arah Abby tepat ketika videonya mengalami error. Entah itu halusinasi atau bukan. Pada pemutaran ketiga, semua kembali normal yang membuat Abby mulai kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Public Health Clinic in Delhi. Pada kaset kedua, kita akhirnya diberitahu bahwa alasan kenapa mereka pindah ke rumah ini adalah untuk mengobati si ayah yang sedang dalam fase penyembuhan, entah penyakit apa yang dimilikinya. Namun yang pasti, ibu tidak menyukai kehadiran kamera yang selalu merekam aktivitasnya. Esok harinya, Abby mulai memakai pakaian milik sang ibu, pergi keluar untuk berolahraga, kemudian memotret beberapa sudut rumah untuk diserahkan kepada Steve agar ia bisa menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Selesai mandi, samar-samar Abby mendengar suara dari bawah dan betapa terkejutnya Abby saat melihat ada kamera yang sudah bertengger di depan jendela. Penasaran apa yang disorot kamera tersebut, Abby langsung melihatnya melalui bagian kamera bernama Optical Viewfinder, di mana ia malah melihat seseorang di luar yang seolah sedang melambai-lambaikan tangannya kepada Abby. Untuk memastikan apakah orang itu benar-benar ada, Abby memutuskan untuk mengeceknya keluar dan lagi tidak ada apa-apa di luar sana. Tak lama dari itu, Abby mendapat pesan dari Kyle untuk mengajaknya makan. Di dalam mobil, Abby bertanya tentang apa yang Kyle ketahui tentang rumah tersebut, di mana Kyle menjelaskan bahwa memang benar ada yang disembunyikan. Tapi untuk detailnya, Abby harus mencari tahu sendiri akan hal tersebut. Cameron Green, 2 weeks after the horrifying discovery, after police investigations into Berdasarkan penjelasan Kyle, sesampainya di bar, Abby pun langsung mencari tahu tentang rumahnya di internet yang ternyata rumah itu pernah menjadi tempat pembunuhan massal. Beberapa tahun lalu, lebih tepatnya 13 orang ditemukan meninggal dalam keadaan sudah hangus terbakar, termasuk si pemilik rumah. Namun yang menjadi aneh adalah anak si pemilik rumah dikabarkan menghilang entah kemana. Meski pencarian sudah dilakukan, warga lokal masih belum berhasil menemukan Abby si anak, dan entah kabar burung dari mana, para warga malah menuduh jika ibunya Abby adalah seorang penyihir yang memilih bundir dengan membakar dirinya bersama para korban lainnya. Dalam pencariannya itulah, Abby malah dimarahi oleh salah satu pelanggan yang ada di sana, meminta Abby untuk segera pergi karena kehadirannya mengganggu pelanggan lain. Dengan penuh amarah, Kyle memilih untuk membawa Abby pergi dari sana. Ia meminta maaf atas perlakuan kasar para pelanggan di bar, karena mungkin kenangan di masa lalu masih terlalu membekas di hati mereka. I have booze in the house. Sesampainya di rumah, Kyle akhirnya jujur terkait orang tua Abby yang sebenarnya. Berdasarkan yang ia ketahui, ibunya Abby adalah seorang penyihir yang menghabisi nyawa para pasien yang berobat kepadanya, membakar mereka, yang pada akhirnya membakar dirinya sendiri entah karena apa. Hey, why not be nice back? I'm not that nice. Esok harinya setelah begadang sampai tengah malam, Kyle yang sudah terbangun lebih dulu pun memutuskan untuk pergi dari sana. Namun setelah melihat ada pintu yang terbuka, Kyle pun memutuskan untuk mengeceknya lebih dulu dan coba tebak apa yang dilihatnya. Entah apa yang sebenarnya terjadi, entah kerasukan atau kesurupan. Saat melihat lensa kamera, matanya tiba-tiba berubah menjadi putih dan inilah yang terjadi. Melihat mobilnya sudah tidak ada, Abby menganggap jika Kyle sudah pergi lebih awal tanpa sadar jika orang tersebut sudah meninggal dengan alasan yang masih samar.
Tanpa mempedulikan kepergian Kyle, Abby memilih untuk kembali melihat rekaman para pasien yang ditinggalkan orang tuanya. Di sana ia melihat beberapa orang dengan gangguan kepribadian seperti seorang pria bernama Kevin. Ia mengaku jika ada sesuatu dalam dirinya gelap dan dapat menguasainya kapan saja. Seperti saat ini, Kevin seolah menatap Abby dari masa lalu dan mengatakan jika Abby sangat cantik. She's beautiful. Who? She looks just like you. Kembali sadar dari pengaruh si iblis, Kevin yang sedari tadi menatap lensa kamera pun tiba-tiba saja merasa ketakutan, seolah ada entitas menakutkan di depannya. Masih bingung dengan apa yang terjadi, Abby malah dikejutkan dengan telepon dari Steve yang menanyakan bagaimana kabarnya saat ini, di mana Abby yang ketakutan pun langsung menjelaskan jika di rumahnya ada hantu atau iblis merasuki sebuah kamera dan sudah memakan banyak korban jiwa. I think it's evil. No, I think this is a lot for you. No, I need to finish this. Karena Steve seolah tidak percaya dengan Abby, bahkan menyuruhnya pulang, Abby yang kesal pun memilih untuk mulai mencari tahu kebenaran yang ada di rumahnya. Dimulai dari mencari gambar kamera yang ada di lantai 2, mencari catatan peninggalan sang ibu, kemudian kembali melihat sekeliling rumah dengan menggunakan kamera tersebut. Berdasarkan catatan yang mengatakan jika kamera itu semacam penglihatan menuju neraka, hal itu rupanya benar. Karena setelah melihat dari kamera, Abby mendapati rumahnya dipenuhi dengan noda berwarna merah. Beberapa simbol yang ada di dinding berbeda dengan ketika Abby menggunakan mata telanjang. Dengan rasa penasaran yang mendalam, Abby pun mulai menelusuri setiap ruangan dengan menggunakan kamera tersebut. Entah apa yang Abby pikirkan, sesampainya di lantai atas, tiba-tiba Abby pun langsung berlari ke bawah setelah melihat ada penampakan di kamera. Tak lama, ia kedatangan tamu yaitu kakaknya Kyle yang datang untuk mencari adiknya karena belum pulang dari kemarin. Namun karena masih belum bisa berpikir jernih, Abby hanya mengatakan jika ia tidak pernah mengenal pria itu. Melihat topinya ada di atas meja, si kakak yang tidak ingin ribet pun memilih untuk pergi dari sana dan akan kembali nanti malam untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Is it okay if I record this call? Malam harinya si kakak pun kembali ke rumah tepat ketika Abby masih fokus dengan investigasinya. Di sana si kakak mulai menelusuri setiap sudut ruangan barangkali kayak ada di tempat itu. Dan sesampainya di lantai 3, si kakak menemukan sebuah kamera dengan video kematian Kyle yang masih diputar. Dalam investigasinya, Abby memutar sebuah rekaman antara ibunya dengan seorang paranormal. Dan setelah si ibu menjelaskan terkait keanehan yang terjadi di rumahnya, si paranormal pun menjelaskan bahwa seorang pasien bernama Kevin memiliki simbol aneh di tubuhnya, dibakar, bahkan hampir tak berbekas, di mana Kevin mungkin saja adalah anggota sekte sesat yang membawa iblis dalam tubuhnya, memindahkannya pada kamera, sehingga jika kamera itu masih ada di rumah si ibu, maka keanehan akan kembali muncul, bahkan sampai menyebabkan kematian. Tanpa menyadari jika baru saja ada yang memasuki rumahnya, Abby langsung pergi ke lantai atas untuk mengambil kamera yang tadi ditinggalkannya. Kemudian memutar rekaman satu persatu, memiliki satu ending yang sama, yaitu semua orang akan terpaku dan ketakutan setelah matanya menatap ke arah kamera.
Di salah satu rekaman, terlihat si ibu sedang duduk di lantai 3 dengan si ayah yang menyusulnya ke sana untuk menanyakan di mana Abby berada. Namun entah apa yang terjadi pada si ibu, dia malah bicara ngelantur, seolah sedang kesurupan, sehingga si ayah yang terlanjur kesal pun langsung mengarahkan kameranya pada si ibu sehingga... Entah bagaimana kejadiannya dan apa yang sebenarnya terjadi, wajah ibu tiba-tiba rusak seolah ada yang merobeknya, di mana Abby yang sudah muak dengan semua kegilaan ini pun berniat untuk membakar semua kenangan orang tuanya saat itu juga. Di tempat lain terlihat Steve masih mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, di mana dia mendapat informasi baru terkait orang tua Abby, terutama ayahnya yang ternyata masih hidup, sempat dirawat di rumah sakit jiwa, di mana si ayah berhasil kabur dari sana dan kembali ke rumah lamanya, yang itu berarti saat ini nyawa Abby sedang dalam bahaya. Abby sendiri tidak jadi membakar semua peninggalan orang tuanya dan memilih untuk kembali melanjutkan investigasinya yang sempat tertunda. Dengan menggunakan kamera iblis tersebut, Abby diperlihatkan dengan Steve yang berjalan memasuki sebuah ruangan dan langsung diikutinya dari belakang. Tak lama, kakaknya Kyle juga muncul di kamera disusur dengan kehadiran si ibu yang seolah menuntunnya pergi ke suatu tempat, tetap menunggu Abby sampai dia benar-benar mengikutinya. Saking sibuknya Abby, ia bahkan mengacuhkan panggilan Steve yang mencoba untuk mencarinya. Dan karena Abby tak kunjung menjawab, Steve langsung mengirimkan pesan terkait ayahnya yang masih berada di rumah dan meminta Abby agar segera pergi setelah dia mendengarkan pesan darinya. Tanpa Steve sadari, Abby sudah masuk terlalu jauh ke sebuah tempat yang seharusnya tidak pernah ia datangi, yaitu sebuah gudang yang terpisah dari rumah utama. Dan ketika berada di dalam terowongan di pintu terakhir, Abby malah melihat pemandangan seperti ini. Sadar-sadar, Abby sudah berada di dalam ruangan terikat bersama kakaknya Kyle yang tak lama datanglah sosok pria yang menangkap Abby tadi dan coba tebak siapa orang itu? Ya, ternyata orang itu adalah ayah dari Abby itu sendiri. Tanpa bicara panjang lebar menjelaskan siapa dirinya, si ayah langsung membawa kamera terkutuk berikut dengan tripodnya dan dihidupkan tepat di depan wajah kakaknya Kyle sehingga... Tak langsung membebaskannya, si ayah hanya memberikan sebuah gunting agar Abby dapat meloloskan diri, di mana Abby langsung kembali ke rumah untuk menyelamatkan Steve di lantai atas yang hampir saja dibunuh oleh si ayah dengan menggunakan kamera terkutuk. Sesampainya di lantai atas, si ayah meminta agar Abby mewarisi kamera itu dengan menghabisi Steve dengan tangannya sendiri, di mana Abby yang memang ingin terbebas dari si ayah pun langsung mengarahkan kameranya pada si ayah dan... Merasa jika semuanya telah selesai setelah si ayah tewas, Steve dan Abby pun turun ke bawah untuk membakar semua barang peninggalan orang tuanya termasuk dengan kamera terkutuk itu. Dan ketika Steve akan kembali ke rumah untuk mengambil kunci mobil yang ketinggalan, disinilah Abby akhirnya sadar bahwa Abby sudah menjadi bagian dari rencana si iblis yang terkutuk. Tamat ending yang sangat membagongkan.